Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Leher Kapten Bajak Laut itu dipatahkan oleh pria bertopeng, yang tiba-tiba muncul di depan kapten tersebut. Lalu dengan santainya, dia juga langsung menghancurkan seluruh tubuh Kapten Bajak Laut itu menjadi debu dengan pedang energinya. Melihat pria bertopeng itu, pemimpin di kapal berpakaian putih sangat marah, lalu menggertakkan giginya sambil memandang pria bertopeng tersebut. "Oh, jangan menatapku seperti itu. Kalian telah cukup lama kabur, jadi terima nasib kalian dan matilah di sini," ucap pria bertopeng itu. Mendengar ancaman itu, semua orang-orang berpakaian putih dengan marah menatap pria bertopeng itu. Mereka tentu saja tahu siapa orang-orang ini, dan untuk apa mereka memburu kapal ini. "Apakah kamu pikir dengan membunuh dan menangkap nona besar kami maka akan membuat sisi kalian menang? Jangan bermimpi," teriak pria yang memimpin tersebut. "Hahaha, tugasku bukan menangkap, tapi membunuh semuanya. Meski kalian tahu aku siapa, tapi tetap saja kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa sekarang," balas pria bertopeng itu. "Sial, cepat serang," teriak tetua berpakaian putih tersebut. "Serang mereka, jangan sisakan satu pun yang hidup," ucap pria bertopeng itu. Wush wush wush. Bang bang bang. Di laut, pertempuran berlangsung dengan sengit. Semuanya adalah praktisi alam dewa tingkat rendah, dan dua orang dewa tingkat menengah tahap rendah sedang bertarung di langit dengan biadab. Bang, hahaha, salah satu dari 5 tetua memang kuat, tapi sayangnya kamu sedang terkena racun. Jadi, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, ucap pria bertopeng tersebut dengan bangga. "Cih, ini sudah cukup untuk membuatmu mati," balas tetua tersebut. Hanya pertempuran keluarga, aku tidak akan ikut campur dengan masalah ini. "Ayo pergi," ucap Lin Tian dengan santai. Tapi wajah Lan Jingyi terlihat sangat cemas dan juga marah, ketika dia memandang pria berpakaian hitam tersebut. Lin Tian hanya tersenyum, sambil menggelengkan kepalanya ketika melihat wanita ini. Di dalam sepertinya ada 2 orang yang saling berpelukan, ucap Lin Tian. Apakah mereka perempuan atau laki-laki?" tanya Lan Jingyi dengan cemas, sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Lin Tian. "Ada anak kecil laki-laki, dan ada wanita yang cukup cantik," balas Lin Tian dengan santai. "Sial," ucap Lan Jingyi sambil terbang menuju kapal tanpa melihat lagi ke arah Lin Tian. Melihat wanita yang cemas itu, Lin Tian hanya diam dan tak bergerak dari tempatnya berdiri. Lalu, dia hanya memandang gadis itu yang pergi menuju kapal tersebut. "Kakak, bagaimana sekarang?" tanya bayi kecil dengan tersenyum. "Mari kita lihat dulu," balas Lin Tian dengan santai, tapi dia melihat ke suatu arah tertentu. Iya, tapi dengan kekuatan wanita ini, dia belum tentu bisa selamat. Ditambah lagi dengan pria yang berada di alam dewa ilahi tingkat menengah itu. Meskipun mereka menang, tapi mereka akan terluka parah karena dari awal dia telah terluka, ucap bayi kecil dengan santai. Lin Tian tidak menjawabnya, dan dia tentu saja sudah tahu akan semua yang dikatakan bayi kecil. Karena memang sejak dari awal, pria di alam dewa tingkat menengah ini pasti akan menang dengan pria bertopeng tersebut. Tapi dia telah terluka oleh racun, jadi meski menang sekalipun, tetap saja kemenangannya itu akan sangat menyedihkan. Apalagi masih banyak bawahan dari orang bertopeng itu. "Sudahlah, kita lihat saja dulu," ucap Lin Tian sambil berdiri di langit dengan tangan di belakang. Bang! Tetua berpakaian putih tersebut terlempar menjauh dari pria bertopeng itu. Tapi pria bertopeng itu juga terlihat terlempar dan terluka juga, akibat pertarungannya dengan tetua di depannya itu.
Hehehe, aku tidak menyangka, kamu masih tetap kuat meski telah diracuni, ucap pria bertopeng. Jangan pernah berharap bisa menyentuh nona besar dan tuan kecil kami, ucap tetua tersebut dengan keras kepala. Hahaha, terimalah pedangku. Pedang kehancuran, teriak pria bertopeng itu. Pedang semesta, teriak tetua yang juga menggunakan seni bela dirinya untuk melawan seni bela diri pria bertopeng tersebut. Ush! Bang! Ledakan dua serangan terjadi di udara, dan itu membuat goncangan besar di lautan. Bahkan membuat kapal mereka oleng ke kiri dan ke kanan. Bang! Crot! Tetua berpakaian putih mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya, itu karena goncangan dari serangan pedang pria bertopeng tersebut. Tentu saja nasib pria bertopeng juga lebih buruk, karena dia juga terluka parah meski masih bertahan. Hahaha, kamu tidak bisa membunuhku, tetua kedua, ucap pria tersebut sambil memandang tetua kedua. Kalau begitu, akulah yang akan membunuhmu, ucap suara yang terdengar lembut dari belakang pria bertopeng. Siapa? Teriak pria bertopeng. Ush! Crot! Pria bertopeng itu ditusuk tepat di jantung oleh Lan Jingyi, yang tiba-tiba saja muncul di belakang pria bertopeng tersebut. Dengan mata yang tidak percaya, pria bertopeng itu memandang Lan Jingyi dengan wajah tidak percaya. Dia mati di tangan alam dewa ilahi tingkat rendah, dan ditusuk dari belakang. Sungguh kematian yang menyedihkan. Tapi sayangnya, itu tidak akan berubah. Matanya mulai redup, dan Lan Jingyi langsung menghancurkan tubuh pria itu menjadi berkeping-keping. Nona muda, ucap tetua kedua sambil memandang wanita berpakaian pria. Paman Zhu, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lan Jingyi yang muncul dan membantu tetua tersebut. Iya, aku baik-baik saja. Akhirnya kami menemukan Anda nona muda, ucap tetua Zhu dengan bahagia. Paman Zhu, mari kita selesaikan masalah di sini dulu. Apakah ibu dan adikku ada di kapal? Tanya Lan Jingyi. Iya, nona besar dan tuan muda kecil yang khawatir dengan keadaan Anda, mereka kabur secara sembunyi-sembunyi dari rumah untuk mencari Anda, jawab tetua Zhu. Tap wajah tetua Zhu terlihat sedikit jelek saat memandang pertempuran di dekat kapal tersebut. Aku mengerti, mari selesaikan yang lain dulu, balas Lan Jingyi. Tetua Zhu mengangguk, dan segera bergerak ke arah dekat kapal untuk menyerang para pria bertopeng yang lain. Bos telah mati, bagaimana ini? Tanya salah satu pria bertopeng. Lanjutkan membunuh, jawab yang lain. Semua orang bertopeng mengangguk, dan mulai membantai dengan gila. Melihat orang-orang ini yang tidak berhenti meski bos mereka telah mati, ini membuat Lan Jingyi mengerutkan keningnya. Sebuah cahaya datang ke arah Lan Jingyi, dan sudah jelas kalau serangan itu cukup kuat untuk melukai Lan Jingyi. Awas nona muda, ucap tetua Zhu yang muncul, dan melindungi Lan Jingyi dari depan. Bang! Ah! Crot! Tetua Zhu terlempar keras ke kapal, lalu memuntahkan darah. Paman Zhu, ucap Lan Jingyi yang juga terluka, akibat dampak dari serangan yang tiba-tiba itu. Oh, ternyata kali ini aku bisa membunuh semua anggota keluarga orang itu, ucap sesosok yang tiba-tiba muncul di langit. Sosok itu memandang Lan Jingyi dengan wajah penuh hinaan, dan bahkan dia juga seperti sedang melihat semut. Kamu, bagaimana mungkin itu kamu, ucap Lan Jingyi dengan marah. Tapi pria yang muncul itu tidak peduli dengan teriakan Lan Jingyi, lalu sebuah bola gelap dengan energi yang luar biasa, itu segera muncul di tangan pria itu. Ini sudah jelas, kalau kekuatannya di alam dewa tingkat menengah tahap rendah juga, tapi lebih kuat dari pria bertopeng sebelumnya. Matilah, ucap pria tersebut sambil melemparkan bola gelap itu ke arah Lan Jingyi. Melihat serangan itu, wajah Lan Jingyi menjadi cemas, dan secara refleks langsung mencoba menahan dengan kekuatannya. Bang, apakah aku akan? Gumam Lan Jingyi. Wajah Lan Jingyi sangat sedih,
ketika melihat serangan yang datang padanya itu. Meskipun bisa ditahan, tapi jelas saja kalau itu hanyalah sementara. "Bang, Nona muda!" teriak tetua Zhu. Kakak, Jingyi, adik dan juga ibunya berteriak, ketika melihat serangan yang menyerang Lan Jingyi tersebut. "Bang, pria di langit dengan pakaian hitam memandang ke arah tempat Lan Jingyi berada dengan tatapan aneh. Tidak lama setelah asap menghilang, Lin Tian berdiri di depan Lan Jingyi dengan wajah tenang sambil memandang pria di depannya itu. Lan Jingyi yang awalnya sudah pasrah dengan hidupnya, kini dia membuka mata dan melihat sesosok pria yang berpakaian putih, dengan seekor kucing di atas kepala pemuda itu yang berdiri di depannya. "Kenapa?" tanya Lan Jingyi dengan wajah kaget sambil memandang Lin Tian. Jika kamu mati, siapa yang menunjukkan arah padaku?" ucap Lin Tian dengan tenang. Bayi kecil menguap di atas kepala Lin Tian dengan wajah malas, dan dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan pria di depan Lin Tian itu. Karena bagaimanapun juga, di mata bayi kecil dan Lin Tian orang itu hanyalah semut belaka. "Kakak, sebaiknya jangan memperlihatkan kekuatan aslimu di sini," ucap bayi kecil dengan serius. "Jika kekuatan asli Lin Tian terlihat, maka itu akan sedikit berbahaya baginya. Apalagi, sekarang di alam langit Lin Tian memiliki musuh yang tidak terlihat." "Oh, kamu tenang saja, aku tahu hal itu. Sejak kakek dan nenek di desa memberikan energi jiwanya padaku, kekuatanku telah meningkat dengan cepat." Tapi, Lin Tian menghentikan ucapannya. Wajah Lin Tian terlihat tenang, dan ada senyum jahatnya sambil memandang pria di depannya ini. "Siapa kamu? Berani sekali kamu ikut campur dengan urusanku," ucap pria tersebut. "Apa peduliku? Dan siapa kamu juga? Aku juga tidak terlalu peduli," ucap Lin Tian dengan tenang. Wajah pria tersebut berubah menjadi serius. Dia entah kenapa merasa tidak pasti dengan kekuatan Lin Tian, karena yang dia lihat kekuatan Lin Tian ada pada alam dewa ilahi tingkat tinggi tahap puncak. Tapi dia merasa itu tidak pasti, karena kadang-kadang energinya akan menghilang, dan dia langsung tidak dapat menentukan kekuatan pria muda di depannya itu. "Bocah, lebih baik kamu pergi dari sini, dan aku tidak akan membunuhmu," ucap pria itu dengan wajah serius. Lin Tian tidak membalasnya, dan dia hanya mengeluarkan pedang elemennya, lalu mengarahkan pedangnya kepada pria tersebut dengan mata yang tenang. "Aku sudah lama tidak menggunakan pedang, tolong beri aku pencerahan," ucap Lin Tian dengan senyum main-main di wajahnya. "Sungguh bocah yang sombong," ucap pria itu dengan marah. "Bola kehancuran," ucap pria tersebut. Di tangannya ada bola energi yang awal terlihat kecil, tapi perlahan-lahan, bola itu membesar, dan bola energi itu terus-menerus semakin membesar. Di bola energi itu, seperti ada badai hitam yang terus berputar-putar tanpa henti di dalamnya. Lin Tian yang melihat itu menjadi sedikit serius dan tidak takut, malahan ada senyum di wajah Lin Tian. "Pergilah. Orang ini sangat kuat," ucap Lan Jingyi dengan wajah cemas kepada Lin Tian. "Sudahlah, kamu mundur saja. Jika aku tidak melindungimu, nenek Tu akan marah padaku karena bersikap tidak baik," ucap Lin Tian yang membuat Lan Jingyi kaget. "Hati-hati," teriak Lan Jingyi, dan pada akhirnya mundur ke kapal dari tempat Lin Tian. Semua orang berpakaian hitam, itu sudah hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh bawahan orang G berpakaian putih tersebut, dan hanya tersisa beberapa saja dari mereka. "Ush, Jingyi," ucap wanita cantik yang tiba-tiba saja memeluk Lan Jingyi. "Ibu," balas Lan Jingyi dalam pelukan wanita cantik yang dia panggil dengan sebutan ibu. "Bagaimana kamu bisa memakai pakaian pria? Dan siapa pria itu?" tanya ibunya Lan Jingyi yang selesai memeluk Lan Jingyi, dan kemudian memandang Lin Tian di langit. Lan Jingyi tidak bisa berkata apa-apa, karena dia pun hanya sebatas orang yang tidak sengaja bertemu dengan Lin Tian.
Bahkan nama asli Lin Tian pun dia tidak tahu, karena dia hanya sering mendengar penduduk desa memanggil pria itu dengan sebutan An Er. "Kakak," ucap anak kecil di belakang ibu Lan Jingyi. Lan Jingyi tersenyum, dan kemudian memeluk adik kecilnya itu dengan erat. Tapi untuk sementara waktu, semua orang memandang Lin Tian yang di langit, dan masih dengan tenang menatap bola energi di tangan pria berbaju hitam itu. Dia sedikit tersenyum, lalu membuat persiapan untuk menggunakan pedangnya sendiri. Lin Tian menarik nafas, dan mengeluarkannya dengan pelan. "Bocah, pergilah ke neraka. Bola kehancuran," ucap pria tersebut dengan wajah yang kejam. Lalu, dia melemparkan bola energi yang besar itu ke arah Lin Tian. Tentu saja tujuan pria itu bukan hanya membunuh Lin Tian, tapi juga membunuh semua orang yang ada di kapal tersebut. Maka dari itu dia menggunakan semua kekuatannya untuk menciptakan bola badai energi tersebut. Kakak, bagaimana jika aku yang menahan serangan ini?" tanya bayi kecil dengan wajah bersinar ketika melihat bola energi itu. "Tidak semudah itu Ferguson, aku sudah lama tidak salam olahraga, jadi biarkan aku mencoba memotong bola besar itu dengan pedang elemenku ini. Sekalian, aku ingin menguji seberapa tajam pedang ini," balas Lin Tian. Teknik pedang 8 elemen, gaya pertama, pedang tebasan angin, ucap Lin Tian dengan serius. Tebasan pedang elemen anginnya langsung maju mengarah ke bola energi tersebut. Melihat dua serangan itu, wajah Lan Jingyi terlihat sangat cemas. Bukan hanya dia saja yang cemas, tapi semua orang di kapal itu juga. Mereka semua berharap, kalau Lin Tian berhasil menahan serangan bola energi tersebut. "Percuma saja, kalian pasti akan mati. Hahaha, pedang angin apanya, kamu igi bercanda denganku ya," ucap pria tersebut dengan bangga. Tiba-tiba saja wajah pria tersebut berubah menjadi kaget. Bukan hanya dia saja, tapi Lan Jingyi dan juga semua yang ada di kapal tersebut juga kaget, ketika melihat bola energi yang terbelah oleh tebasan angin tersebut. Bang! Sesaat setelah bola energi terbelah, dua ledakan besar segera terjadi, dan menciptakan badai energi yang luar biasa. Pria berbaju hitam itu memuntahkan seteguk darah karena badai energi tersebut, dan membuat dia terlempar sangat jauh. Wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Kenapa tidak? Setelah dia mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya untuk menyerang, tapi kekuatan penuh yaitu malah dapat ditebas oleh pemuda di depannya, itu hanya dengan satu tebasan biasa saja. Badai energi terjadi untuk beberapa saat, sebelum berhenti dan akhirnya menghilang. Di langit, itu terlihat Lin Tian yang masih berdiri dengan tenang sambil memegang pedangnya. Dan di sisi lain, ada pria yang sudah terluka akibat ledakan tersebut. Melihat hasil tersebut, wajah Lan Jingyi terlihat sangat senang. Siapa kamu? Kenapa dewa ilahi tingkat rendah sepertimu, itu bisa menahan serangan dewa ilahi tingkat menengah sepertiku, ucap pria berbaju hitam dengan rasa tidak percaya, setelah melihat semua yang terjadi. Aku hanyalah seseorang yang mampir ke alam kehancuran, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Dia muncul di belakang pria tersebut, dengan bilah yang sudah menempel di leher pria berpakaian serba hitam itu. Wajah pria itu juga sudah berkeringat dingin, karena merasakan kematian sudah mendekati dirinya. "Jika kamu membunuhku, maka tidak akan ada tempat untukmu di alam kehancuran," ucap pria itu dengan mengancam Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.